Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, dan biarlah kami menjalani hari ini di dalam terang firman-Mu, dan tolonglah kami untuk boleh mengerti firman Tuhan yang diberitakan saat ini, dan Engkau teguhkan kami di dalam menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Kitab Ratapan, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Demikian tertulis di sana. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman bagi kita hari ini adalah tahtamu tetap dari masa ke masa. Atau tahta Tuhan tetap dari masa ke masa. Dan kalau kita mencermati konteks di mana firman Tuhan ini diucapkan, firman ini diucapkan di tengah-tengah kenyataan pahit karena terjadinya kehancuran kota Yerusalem yang hancur luluh dan penduduknya dibuang ke Babel sebagai penghukuman Tuhan. Dan hal itu bisa kita mengerti atau lebih mengerti lagi dari judul buku yang kita baca ini, di mana disebut ratapan atau tangisan yang diwakili oleh Nabi Yeremia atas kehancuran Yerusalem dan penduduk di sana. Dan saudara-saudara yang kasih, bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, di mana disebutkan tahta Tuhan tetap di tengah-tengah kenyataan pahit yang demikian. Apakah Yeremia hanya mau menegaskan bahwa tahta atau kuasa Tuhan itu berkuasa untuk menghukum bangsa Israel? Saudara-saudara, tentulah memang penghukuman itu telah diakui oleh Yeremia dan bangsa Israel. Tetapi yang terlebih yang mau dikatakan adalah bahwa lewat kuasa Tuhan jugalah kenyataan kehancuran itu dapat dipulihkan. Penghukuman Tuhan itu dapat diberhentikan dan mereka kembali mengalami kehidupan yang terberkati sebagaimana sedia kala. Dalam konteks ini, kebenaran firman Tuhan ini dapat kita pahami dengan beberapa hal yang dinyatakan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, di tengah kenyataan umat Tuhan yang memberontak kepadanya dan sedang mengalami penghukuman, bangsa ini hanya dapat bertahan dan hidup di tengah situasi yang demikian bila terus mengingat dan mengimani bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari penghukuman itu sendiri. Dan karenanya kasih karunia itu boleh mereka alami setiap hari baru dalam kehidupan mereka. Demikianlah umat dipanggil untuk berharap hanya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya secara pribadi pun Yeremia telah menyatakan itu. Ketika dia berkata di dalam pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 24. Di mana di tengah-tengah kepedihan dan ratap tangisnya oleh sengsara yang sedang dialaminya, dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan dalam iman yang demikianlah saudara-saudara, doa Yeremia
juga menjadi doa setiap orang yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Seperti yang diungkapkan pada ayat 21, yaitu, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Saudara-saudara, yang kedua, di tengah pengharapan akan kasih karunia Tuhan itu, kita dipanggil untuk tidak mengeraskan hati dalam pembenaran diri dan sebaliknya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, menjauhkan dari kita apa yang tidak Tuhan kehendaki. Baiklah dalam kerendahan hati kita mengaku kesalahan dan menghidupi pertobatan di hadapannya. Sebab dengan demikian kita sungguh-sungguh sudah benar-benar mengaminkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan oleh kasih-Nya yang besar. Dan itu semua sudah menjadi bagian hidup kita. Dan karenanya kita dapat mengangkat kepala kita di tengah-tengah kenyataan penderitaan kehidupan yang masih terjadi. Oleh karena kita mengimani Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, yang dinyatakan pada kita juga pada ayat 25 dalam pasal yang ketiga dalam beratapan ini. Biarlah hal itu menjadi keteguhan iman kita, bahwa hanya mengimani orang dalam berharap kepada Tuhan, di sanalah kita mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengimani kasih Tuhan tidak pernah dibatalkan, baik oleh kenyataan apapun. Bahkan di tengah-tengah penghukuman yang terjadi pun bagi bangsamu Israel, hambamu Yeremia masih melihat pemulihan akan terjadi di dalam atau hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Kemurahan-Mu yang senantiasa baru boleh menjadi pengalaman umat Tuhan. Itulah juga doa dan pengharapan kami ketika kami mengalami banyak pergumulan kehidupan. Kami memandang kepada-Mu ya Bapa, Allah kami yang penuh kasih, yang berkuasa untuk memberi pemulihan bagi kehidupan kami. Dan itulah doa kami dalam menjalani hari ini. Kekuatan kami adalah di dalam Tuhan dan di dalam penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Seluruh